Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya mukti nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Acur wungu nirdaya tan aspi sampurna. Dewi Kesuma, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Ampur Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrata. Serial sandiwara radio ini berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muryono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Hari Sabar, teknik dan montase Jamie Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Wahyu Astabrata dalam episode pertama ini dengan judul Carita Adi Purwa. Pada seri yang ke-16 ini didukung oleh para pemain Emma sebagai Wulan, Norman sebagai Sukmo, Eli Burhan sebagai Nyai Wulung, Herman sebagai Ki Wulung, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sukmo dan Wulan berjalan menyusuri padang ilalang. Mereka meninggalkan gubuk nenek dan kakeknya, menuju ke pinggir kali. Kedua bocah kecil itu
terus berjalan perlahan-lahan, tidak menghiraukan kaki mereka tergores daun ilalang yang tajam. Duri-duri pun banyak yang menempel di kain mereka, tetapi mereka tetap berjalan melangkah. Lalu mereka berhenti sambil berpegangan tangan. Aku ingin pergi jauh dari sini. Mau pergi? Pergi kemana, Sukmo? Kau tidak boleh pergi. Kau harus tahu. Kau harus menghormati apa yang diinginkan oleh kakek dan nenekmu, juga kedua orang tuamu. Kau tidak boleh pergi, Sukmo. Kau masih kecil. Tidak. Aku sudah besar. Aku ingin pergi mencari ilmu. Aku ingin mempelajari segala ilmu yang ada. Aku tidak mau menuruti nenek dan kakek. Mereka selalu marah padaku. Marah padamu? Sukmo, ku minta kau bersabar. Kadangkala sebagai orang tua memang selalu begitu kok. Nenek dan kakekku dulu juga sama. Kalau Wulan pergi ngeluyur jauh, mereka memperingatkan aku dengan membawa sepotong rotan. Tetapi setelah Wulan sudah bisa menjaga diri, mereka tidak khawatir dan tidak takut lagi. Aku tidak tahu mengapa nenek dan kakek keras padaku. Demikian juga dengan bapak dan ibuku. Bahkan, mereka selalu mengecewakan diriku. Aku ingin melangkah sendiri, Wulan. Aku tidak mau menggantungkan diri pada mereka. Aku tidak bisa mengikuti kemauan mereka. Dalam hati kecilku, aku mempunyai suatu rencana yang besar. Bolehkah aku tahu, Sukmo? Aku punya rencana besar. Aku ingin menjadi seorang pendekar besar. Seorang pendekar yang memegang pedang, yang siap berlaga di medan pertempuran, yang selalu membela rakyat kecil yang tertindas. Iya, aku ingin menjadi seorang pendekar yang melindungi kaum lemah. Aku ingin mempertahankan harga diri sebagai manusia, melepaskan ancaman para angkara murka. Aku tidak mau mengikuti orang-orang yang tidak mengerti jalan pemikiranku. Aku tidak mau selama-lamanya menjadi penggembala kambing, penyabit rumput, dan pengambil air. Aku selalu mengambil air. Tidak apa-apa. Mengambil air kan membantu bapak dan ibu, membantu orang tua. Demikian juga aku ikut menggembala kambing. Aku mau membantu mereka. Aku mau membantu mereka. Tapi tidak selamanya, bukan? Aku harus pergi, Wulan. Aku ingin mencari seorang guru yang bisa mendidikku dan melatihku ilmu silat. Kakek Wulung kan pintar main silat. Dia juga terkenal sebagai seorang pendekar. Dia adalah kawan kakekku, tapi aku bosan. Kakek menyuruhku latihan, tapi tidak pernah menghentikan kegiatanku. Mengambil air, menyabit rumput, dan mengembalakan kambing. Mana mungkin pendekar gratis seperti itu? Sukmo, kadang-kadang kita dituntut seperti itu. Siapa tahu kakekmu mengajarkan sesuatu melalui hal itu. Kau mau ikut aku? Kemana? Ke rumahku. Kau belum pernah ketemu dengan kakekku, bukan? Kakekmu siapa namanya? Ki Gunuk. Kakek Gunuk. Tapi aku memanggilnya kakek. Kakekku senantiasa memberikan pelajaran yang berharga, terutama dalam usaha membela diri. Kakekmu sering berkelahi? Tidak. Menurut pengakuannya, waktu muda sering sekali. Tetapi sekarang ia mundur dari rimba persilatan. Kalau begitu, aku juga tidak bisa belajar kepadanya. Aku ingin belajar pada orang-orang yang pilih tanding. Orang-orang yang sakti madraguna. Kau jangan meremehkan orang lain sebelum kau tahu siapa mereka. Kau harus banyak belajar, Sukmo. Ya, kita belajar tidak boleh memandang siapa yang kita ikuti. Tetapi, kita harus mau belajar dan membuka diri untuk mengetahui apa yang diajarkan kepada kita. Sedikit banyak pengalaman orang lain amat berguna bagi kehidupan kita. Wulan, kau pintar sekali. Tapi, benarkah kakekmu seorang pendekar pilih tanding? Menurutku, kakek memang seorang pendekar pilih tanding. Mengapa kau bisa bilang seperti itu? Karena aku belum pernah mengalahkannya.
Sukmo melotot memandang Wulan sambil melepaskan pergelangan tangan anak muda itu. Gadis kecil itu membalas tatapan matanya dan tersenyum lembut kepadanya. Sukmo ikut tersenyum, lalu menepuk-nepuk bahu kawannya. Kau mau ikut menemui kakekku? Waktu aku ke gubuknya, mengapa aku tidak melihat kakekmu? Kakek tidak tinggal di gubuknya. Di gubuk hanya tinggal aku dan kedua orang tuaku. Kakek tidak di sana. Lalu kakekmu di mana? Kakek? Iya. Di mana kakekmu sekarang? Kakek tinggal di sebuah goa. Di goa? Iya. Kakek tinggal di goa. Goa mana? Di sini jarang ada goa. Kalau goa Teratak aku tahu. Tapi goa yang lain aku belum tahu, Lan. Letaknya memang jauh dari sini. Dari Goa Teratak, kita harus menyusuri Bukit Teratak, lalu menyitari pinggang bukit. Dan kita sampai di sebuah pantai. Pantai Tritip. Pantai Tritip? Iya, kakekku tinggal di Goa Tritip. Mengapa dia ada di sana? Kakekku bertapa. Bertapa di Goa Tritip. Padahal katanya menurut orang tempat itu angker sekali, Wulan. Bagi kakekku tidak ada tempat yang angker atau wingit. Semua tempat bisa dilaluinya, bisa ditempatinya dengan aman. Dia tidak takut dengan apapun juga. Aku tertarik sekali, Wulan. Barangkali aku bisa belajar kepadanya. Kau boleh belajar, tapi ingat, kakekku tidak suka mengajari orang yang sombong, apalagi orang yang nakal dan bandel. Tetapi dia paling senang pada orang yang pintar. Kau juga anak yang pintar. Aku yakin kakek senang kepadamu. Menurutmu aku ini nakal? Iya, kau bandel sekali. Tetapi aku tidak tahu. Lebih baik kita mencoba. Bagaimana? Berapa lama kita berjalan? Kalau tidak ada halangan, sehari kita bisa sampai di sana. Kita naik ke puncak bukit itu. Lalu kita berjalan menyusuri pinggang bukit hingga kita sampai di pantai Tritip. Mau berjalan sekarang? Kau tidak bilang pada bapak dan ibumu? Tidak perlu. Mereka pasti tahu kalau aku tidak ada di rumah. Paling-paling pergi ke tempat kakek bertapa. Baiklah kalau begitu. Aku mau, Wulan. Aku mau ikut. Kau sendiri bagaimana? Tidak izin pada kakek dan nenekmu? Nanti kau dicambuki lagi. Oh tidak. Aku tidak akan pamit pada mereka. Kalau bapak dan ibuku pergi tanpa pamit, untuk apa aku pergi pamit? Sia-sia. Aku sendiri tidak dihargai mereka. Aku pun tidak akan menghargai mereka. Jangan begitu, Sukmo. Kau jangan berani pada orang tua. Kau bisa kualat. Habis, aku selalu dicambuki. Bagaimana mungkin aku menghormati mereka? Tapi ku minta kau harus pamit pada kakek dan nenekmu, agar mereka tidak bingung. Setidak-tidaknya meninggalkan tulisan. Bagaimana? Tidak. Aku lebih baik pergi. Kau jangan begitu, Sukmo. Kasihan nenek dan kakekmu. Walaupun mereka menyabetimu, tetapi mereka sayang padamu. Dari mana kau tahu? Ya, tentu saja. Karena mereka selalu mencari kepergianmu. Kau pergi tanpa pamit, mereka mencarimu. Ya kan? Aku jadi tidak mengerti. Aku tidak tahu, Wulan. Bagaimana mungkin orang yang menyayangi kita menyakiti tubuh kita? Kalau kulitku bisa sembuh, tapi hatiku, aku sakit sekali. Aku tidak mau. Aku tidak akan pamit pada mereka. Baiklah. Kalau kau memang tidak mau pamit pada nenek dan kakekmu, bagaimana kalau aku yang bilang pada nenek dan kakekmu? Jika kau pergi ke Tritip bersamaku, itu pun tidak perlu. Aku tidak ingin kau dekati mereka. Sukmo, sebagai anak kecil, kita harus bisa menenteramkan hati orang tua. Aku tahu, aku pun bandel. Tetapi kalau aku pergi, aku selalu meninggalkan tanda-tanda. Tanda-tanda apa itu? Kalau aku pergi jauh, cukup kutinggalkan 2 potong batu. Batu itu kutumpuk, lalu aku pergi. Kalau aku sudah menumpuk batu itu di kamarku, artinya aku pergi lama.
barangkali bisa beberapa hari. Kalau aku meninggalkan satu batu bulat di kamarku, di tempat tidurku, artinya aku pergi hanya sebentar. Paling lama hanya 1 hari. Barangkali sore sudah kembali. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Aku senang sekali padamu, Wulan. Kau banyak mengajariku berbagai hal. Kau perempuan, tetapi kau lebih pintar dariku. Ibuku selalu mengajariku bagaimana aku harus menggunakan perasaan di samping akal sehat. Kalau kita melakukan sesuatu, harus dipertimbangkan lebih dahulu. Sebelum kita memikirkan dan mempertimbangkan baik dan buruknya, kita tidak boleh melakukan hal itu. Tapi kali ini aku belum bisa memakai caramu. Terserah, kau bisa menirunya. Boleh juga tidak. Itu pun kode-kode isyarat. Bahasa isyarat yang kulakukan dengan orang tuaku. Belum tentu orang lain tahu. Nah, kalau kau ingin tiru, silakan. Untuk kali ini, aku belum ingin menirumu. Tetapi lain kali, barangkali aku bisa. Sebab saat ini, aku ingin memberi pelajaran pada bapak dan ibuku. Pada kakek dan nenekku. Sukmo kemudian mengikuti langkah Wulan yang berjalan menuju ke Goa Tritip. Mereka menyusuri jalan setapak di tengah hutan, memutari pinggang bukit Gunung Tratap. Lalu mereka terus menuju ke Goa Tritip. Jaraknya cukup jauh karena harus ditempuh seharian penuh. Sementara itu, Ki Wulung dan istrinya bingung sekali memikirkan cucunya yang telah pergi dari rumah. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sudah aku beritahu kepadamu agar jangan kasar terhadap Sukmo. Ternyata kau menyabetinya. Kau melukainya. Akhirnya dia minggat lagi. Aku sungguh tidak mengerti apa yang kau inginkan. Aku tidak tahu. Mau pergi ya terserah. Tidak ya terserah. Aku sudah pusing. Aku sudah berusaha bersikap lembut kepadanya, Kek. Tetapi dia tidak mau mendengarkan aku. Ya sudah. Kau jangan marah padaku. Kau ini pada anak kecil tidak sabar. Kepadaku juga tidak sabar. Kau ini aneh, Nek. Aneh. Apakah perlu kutinggalkan lagi ke Mataram? Aku sudah kembali dari istana untuk ingin hidup bersamamu. Nyatanya kau tidak berubah-ubah. Masih juga cerewet seperti itu. Apa kau bilang? Aku cerewet? Kalau kau tidak mau bersamaku lagi ya silakan. Sana pergi bersama cucumu. Aku bisa hidup sendiri. Nah. Ya semua itu karena salahmu toh. Salahku lagi. Bagaimana kau ini? Kau selalu menyalahkan aku. Kau tidak mau melihat cucumu itu yang memang bandel, nakal, dan beling setengah mati. Sudah. Kau jangan cerewet seperti itu. Cerewet. Kau ini kalau bicara seenakmu sendiri. Alah, sudah Tonek, sudah. Sabar, sing sare. Kalau tetangga kita mendengarkan pembicaraan kita, apa tidak ditertawakan? Ki Wulung itu tidak bisa menasehati istrinya. Untuk apa mengabdi di istana apabila tidak bisa mendidik istrinya? Ya biar. Mau mendengar, mau apa kek, tidak urusan. Kalau mereka punya kuping, ya biar mendengarkan. Karena kita memang sering berantem, bertengkar, ya biar tak.
Aku ini memang cerewet. Aku ini memang judes bawel. Tetapi nyatanya kau juga mau. Sudah. Jangan diteruskan. Aku paling tidak suka mendengarkan orang yang cerewet. Kalau tidak mau ya sudah. Sana hidup sendiri. Aku juga mau hidup sendiri. Mentang-mentang aku ini sudah tua, peot. Kau tidak mau. Yalah, Nek. Kau ini jangan seperti itu, toh, Nek. Aku ini sudah tua, ingin beristirahat, ingin menenangkan hati dan pikiran dari kesibukan-kesibukan ini. Jangan kau beri urusan yang baru lagi. Kau tahu, Nek. Kau tahu kan apa yang kuinginkan? Tidak tahu. Tidak tahu? Iya, Wah. aku tidak mau tahu. Sudah. Jangan ngomong ngalor ngidul. Aku paling tidak suka pada laki-laki yang cerewet. Duh Gusti jagat Dewa Batara. Pundi to angin kula madosi katentreman. Sana, pergi. Hah? Kalau kamu dalang, jangan di rumah. Pergi sana, ke Istana Mataram lagi. Jangan balik ke sini. Aku bisa hidup seorang diri. Untuk apa hidup sama kamu kalau kamu selalu menyalahkan aku? Tapi tidak mau ngewangi aku, tidak mau membantu aku. Alah, sudah toh, Nek, sudah. Jangan menangis. Mentang-mentang aku sudah tua, kau sia-sia padaku, menyalahkan aku terus. Nah, sudahlah, Nek. Sudah. Sing sabar toh, Nek. Aku ini tidak marah kepadamu. Tidak. Dengarkan baik-baik ya, Nek. Dengarkan. Sareh. Kita ini harus lebih sabar. Kita harus lebih bijaksana. Sare. Sabar. Aku tidak mau. Ki Wulung hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala sambil mengurut dadanya. Dia bingung menghadapi istrinya yang cerewet sekali. Lebih-lebih dia juga bingung karena kepergian Sukmo yang tidak pamit pada mereka. Ki Wulung akhirnya hanya bisa diam sambil memandangi istrinya yang menangis terseduh-seduh. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah Wahyu Astabrata ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.